Jampitsus Febri Ardiansyah tuh jadi bukti kalau misalnya orang yang paling kencang berkoar-koar soal korupsi, ternyata bisa jadi dia sendiri koruptornya. Gila ini negara, dia sendiri yang nanganin kasus korupsi, ternyata dia sendiri pemainnya. 74 kg emas dan 476 miliar rupiah ditemuin di tempatnya dia. Dan kerugian negara ditaksir sampai 5 triliun rupiah. Emang bener-bener pemain. Dan yang lebih gokilnya lagi, rumahnya sampai sekarang masih dijagain tentara. Terduga koruptor rumahnya dijagain tentara. Come on Pak Prabowo, tunjukin kalau Anda bener-bener bisa handle orang-orang kayak gini. Yang jelas-jelas udah ngerugiin negara sampai triliunan rupiah. Setelah kafe mewah Declan Signature digeledah dan ditemukan brankas berisi ratusan miliar rupiah. Fakta mengejutkan kembali terungkap setelah penggeledahan di kafe Declan Signature. Rumah Jampitsus Febri Ardiansyah kini terlihat dijaga ketat oleh aparat TNI. Hal ini tentu memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Ada apa sebenarnya? Untuk apa aparat TNI sampai turun tangan menjaga ketat kediaman seorang jaksa? Benar saja, di tengah penjagaan ketat itu, giliran kediaman Febri Ardiansyah yang digeledah oleh KPK. Publik kembali dibuat syok karena di rumah tersebut, petugas lagi-lagi menemukan satu brankas tambahan. Ingat, sebelumnya di kafe tersebut ditemukan 2 koper penuh amplop tebal berisi pecahan 100 dolar Singapura dan Amerika yang bernilai ratusan miliar rupiah. Kini, brankas kedua ditemukan langsung di rumah sang jaksa. Rakyat pun bertanya-tanya, dari mana asal uang sebanyak itu? Apakah ini berkaitan dengan kasus korupsi perbankan dan tata niaga batubara yang melibatkan pejabat tinggi? Jangan ada yang ditutupi, mari kita kawal kasus ini sampai tuntas. Menurut kalian, siapa sebenarnya pemilik brankas kedua ini dan mengapa TNI harus menjaga ketat rumah tersebut? Tulis komentar kalian di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menayangkan berita-berita yang selalu heboh di masyarakat. Sebelumnya minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Semoga tetap bisa menayangkan berita-berita yang selalu heboh, selalu viral, bisa menambah wawasan kita semuanya. Semoga saudaraku tetap diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah ruah, dan dimudahkan segala urusannya. Baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan beritanya berikut ini. Gila, brankas di rumah kedua Jampitsus dibongkar. Diduga berisi 74 kilo emas dan 18 juta dolar. Gila, ini benar-benar di luar nalar. Setelah kafe Declan, kini brankas kedua di rumah Jampitsus kawasan Sentul diduga berhasil dibongkar oleh Kortas Tipikor. Bukan cuma satu, tapi ada 7 koper misterius yang ditemukan di dalam ruang brankas raksasa. Suasana mencekam terjadi saat petugas melakukan penghitungan hingga tengah malam. 2 koper pertama dibuka, isinya bikin melongo. Total ada 74 batang emas murni yang diperkirakan beratnya mencapai 74 kg. Sementara 5 koper lainnya, isinya penuh dengan tumpukan belasan juta dolar Amerika dan Singapura. Kini muncul kecurigaan besar di saat Kortas Tipikor sedang gencar menyelidiki dugaan korupsi batubara yang sengaja diekspor ke luar negeri daripada untuk suplai PLN hingga memicu blackout atau mati lampu massal DI Sumatera dan Jawa akhir-akhir ini. Publik pun bertanya-tanya, apakah tumpukan emas dan belasan juta dolar ini merupakan hasil pencucian uang dari kasus mega skandal tersebut? Rakyat menuntut transparansi. Jangan ada yang ditutupi, kawal kasus ini sampai tuntas. Kalau menurut kalian, apakah temuan ini ada kaitannya dengan korupsi penyebab blackout? Tulis di kolom komentar. Menyedihkan. Sebuah plot twist hukum paling memalukan yang sulit dipercaya. Selama ini, publik disuguhi panggung sandiwara. Tumpukan uang sitaan dipamerkan di depan kamera, lengkap dengan narasi pemberantasan korupsi yang garang. Tapi hari ini, topeng itu runtuh. Sang eksekutor yang selama ini berlagak di garda terdepan, justru terseret langsung dalam pusaran mega korupsi dan pencucian uang. Lihat saja situasi mencekam di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2026 kemarin. Sebuah bangunan bekas restoran Prancis yang diduga milik Jampitsus Febri Ardiansyah langsung dikepung dan digeledah total.
Ini adalah awal pembongkaran skandal pemenuhan pasokan batubara PLTU sejak 2018 hingga 2026. Jika dugaan ini benar-benar diproses, tidak boleh ada perlakuan khusus. Hukum harus bekerja sama galaknya kepada siapapun, tanpa memandang seragam, jabatan maupun kekuasaan institusi. Kepercayaan rakyat tidak bisa dibeli dengan sekedar pamer uang tangkapan di atas meja, melainkan dari keberanian mengusut tuntas perkara ini secara transparan dan tanpa pandang bulu. Inilah sosok Febri Adriansyah, Jaksa Agung Muda, Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus, menjadi sorotan publik setelah rumah mewahnya di kawasan Sentul Bogor digeledah penyidik pada Rabu 8 Juli. Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan kasus batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dalam proses penggeledahan, polisi menemukan berangkas yang disembunyikan di balik sebuah pintu rahasia di dalam rumah. Dari lokasi itu, penyidik menyita emas batangan dengan total berat 74 kg, serta uang tunai dalam mata uang dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat. Sejumlah uang itu juga ditemukan tersimpan di dalam amplop kertas dan dikemas bersama barang bukti lainnya. Selain itu, emas dan uang tersebut disimpan di dalam beberapa koper yang kemudian dihitung oleh penyidik di lokasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, membenarkan adanya temuan emas dan uang yang dinilai diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Sosok Febri Adriansyah diketahui menjabat sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung sejak 10 Januari 2022. Sebelum menduduki jabatan tersebut, dirinya pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dan juga Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Selama berkarir di Korps Adiaksa, Febri dikenal menangani berbagai perkara besar yang menjadi perhatian publik. Hingga saat ini penyidik masih mendalami asal-usul aset yang ditemukan serta keterkaitannya dengan perkara korupsi yang sedang Lah ini ngapain TNI jaga rumah terduga pelaku korupsi? Atas perintah institusi atau pesanan pribadi? Rumah koruptor kok dijaga ketat gitu loh? Gimana logikanya? Ya Allah, seorang koruptor rumahnya dijaga. Gak masuk logika, gak masuk akal. Sama saja kan dengan melindungi koruptor. Ya udah gak usah, kalau masyarakat mau masuk, mau menggeruduk ya silahkan. Namanya koruptor sudah merugikan rakyat banyak, rakyat Indonesia. Kita patut mengapresiasi kinerja institusi kepolisian. Berkat polisi, berkat Polri, kasus ini terungkap. Mafia ini terungkap. Ini mafia blackout di Sumatera ini, ya. Ampun, ya ampun. Terima kasih bapak-bapak polisi sudah menggeledah rumahnya pelaku korupsi ini, ya. Ini orang yang paling merasa berintegritas, si paling anti korupsi. Dirinya sendiri korupsi. Terus rakyat mau percaya ke siapa? Seorang jaksa penegak hukum yang katanya anti korupsi, dia sendiri korupsi. Jadi istilah kata ya memberantas korupsi sambil korupsi. Viral, penggeledahan berangkas uang puluhan miliar di Cafe Deklan di Jakarta Selatan kemarin. Terus, kok ada TNI di sana? Netizen bilang buat lindungin koruptor. Jadi gini, pertama ada namanya asas praduga tak bersalah.
Jadi kita nggak bisa asal nuduh sis. Dan yang kedua, Mabes TNI udah tegasin kalau pengamanan terhadap Jampitsus Febri Adriansyah itu murni perintah resmi sesuai Perpres, bukan karena ada hubungan sama isu penggeledahan oleh Polri. Mereka cuma ngejalanin tugas negara buat ngamanin pejabat institusi hukum, bukan ikut campur urusan kasusnya. Jadi jangan gampang kemakan adu domba ya. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Gila. Penggeledahan di rumah Jampitsus Febri Adriansyah kawasan Sentul menghasilkan temuan baru. Satu brankas raksasa kembali ditemukan dan isinya benar-benar di luar nalar. Brankas dibuka paksa. Di dalamnya, petugas menemukan koper-koper warna-warni. Saat satu persatu dibongkar, emas batangan melimpah di dalamnya. Bukan satu atau dua tapi tumpukan emas murni. Pertanyaan publik, dari mana emas sebanyak ini? Apakah ini hasil korupsi perbankan dan batu bara yang diduga melibatkan pejabat tinggi? Kenapa disimpan di rumah pribadi, bukan di kas negara? Selain emas, ternyata di dalam koper juga ada ratusan dolar Amerika dan Singapura. Jika dihitung total, bisa capai triliunan hartanya. Ingat, sebelumnya di Cafe The Clan Signature sudah ditemukan uang ratusan miliar dengan pecahan ratusan dolar Amerika dan Singapura di dalam brankas. Kini emas batangan di rumah sang jaksa. Pola yang sama, uang tunai dan logam mulia yang disembunyikan. Rakyat marah, jangan ada yang dilindungi. Kita kawal kasus ini sampai tuntas. Siapa pemilik emas ini? Apa komentar kalian? Dapat bang. Yang hitam bukan dua orang. Oh ya. Ini yang benar itu. Gila, bukan cuma satu brankas, tapi dua koper besar juga ditemukan di balik kafe mewah The Clan Signature. Isinya, tumpukan amplop coklat tebal berisi uang pecahan 100 dolar Amerika dan Singapura. Ini uang siapa? Yang lebih mencengangkan, karyawan restoran The Clan Signature mengaku, Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah rutin datang ke lantai 2 tempat persembunyian brankas, sekali atau dua kali sebulan bersama rekan-rekannya. Lalu ada juga Pak Idon, owner dari Jambi, yang diduga jadi bos di balik tempat ini. Bahkan, anak buah Pak Febri yang berbaju merah juga disebut kerap hadir. Pertanyaan besar, apa hubungan ruangan tertutup ini dengan uang Singapura yang ditemukan? Apakah ini aliran dana korupsi perbankan dan batu bara yang
yang selama ini dicari. Tak hanya itu, operasi penggeledahan juga dihadiri TNI dan jaksa dengan kendaraan dinas plat merah B9254 SSCI yang disebut diperintahkan langsung ke Jagung. Kenapa militer ikut? Publik bertanya-tanya. Kita kawal kasus ini, jangan ada yang ditutup-tutupi. Siapa pemilik uang ini? Nih kalian bisa lihat, hukum karma itu ada. Dia yang suka mengkriminalisasi orang, sekarang kena batunya juga. Lo bisa lihat si paling anti korupsi, tapi giliran digeledah kafenya, ditemukan tumpukan dolar yang kagak tahu dah tuh jumlahnya berapa juta dolar. Pertanyaan gua, kok bisa jaksa punya duit segitu? Dia diduga melakukan TPPU batubara yang merugikan negara 5 triliun. Jadi blackout Sumatera, kalian udah tahu lah siapa benang merahnya. Sekarang rumahnya lagi dijagain sama tentara. Kata gua mah tentara mending jagain Kopdes aja, kagak usah jagain rumah Febri. Biarin aja tuh orang ditangkap, diadili, kagak usah dilindungin. Kami mendesak untuk para aparat penegak hukum tangkap Jampitsus Febri. Semua kita nilai cukup baik. Untuk kejaksaan, satu kata, jaya. Ya, Jampitsus Febri, dia pernah memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember 2025. Berantas korupsi untuk kemakmuran rakyat. Ketika Polri melakukan penggeledahan, lihat ini. Pertama 74 kg emas batangan. Banyak sekali emas di dalam koper. Begitu juga di kafenya. Banyak uang dolar. Dan herannya rumahnya dikawal sama TNI coba. Bukannya lagi jaga Kopdes ya? Mari kita kawal kasus ini sampai selesai. Jangan biarkan Jampitsus Febri Adriansyah ini lolos. Kita adili seadil-adilnya. Brankas uang dolar disita dari Cafe The Clan, nilainya fantastis. Dari Cafe dan Money Changer saja 67,2 miliar disita. Tapi di malam itu juga puluhan bahkan katanya 2 truk prajurit TNI bersenjata laras panjang justru mengepung rumah dinas Jampitsus Febri Adriansyah. Bukan mengamankan bukti, bukan menjaga penyidik, melainkan menjaga rumah pejabat yang namanya sendiri terseret dalam penyidikan itu. Ini bukan kebetulan, ini simbol ketika institusi penegak hukum saling berhadapan dan salah satunya memanggil kekuatan bersenjata negara untuk melindungi orangnya sendiri. Maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekedar kasus korupsinya, tapi tata kelola negara hukum itu sendiri. Ada 3 hal yang wajib diwaspadai oleh publik. Pertama, supremasi sipil atas militer yang sedang diuji. TNI tidak punya mandat konstitusional untuk berpihak dalam sengketa antar lembaga penegak hukum sipil. Kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan resmi, presiden ini berbahaya untuk demokrasi. Kedua, independensi penyidikan terancam jika pejabat yang diduga terlibat justru mendapat pengamanan bersenjata saat proses hukum berjalan. Wajar publik curiga ada upaya menghalang-halangi obstruction of justice berbalut seragam. Ketiga, keheningan resmi itu sendiri adalah masalah. Kejagung, TNI, dan Polri sama-sama bungkam soal dasar hukum penjagaan itu. Diam bukan netralitas. Diam adalah pembiaran. Publik berhak menuntut siapa yang memerintahkan TNI turun. Atas dasar apa? Kalau ini digiring menjadi pertarungan polisi dan TNI dan kejaksaan secara lembaga dalam penanganan kasus korupsi, maka yang akan jadi korban adalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu sendiri. Presiden harus turun tangan dan menyelesaikan masalah ini.